Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat al-katsirah, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hatta nastati'a an na'isha fi hada al-yawm, sampai-sampai kita masih bisa hidup bertatap muka di pelajaran kita hari ini. Maksudnya tatap muka dengan wasilah video atau audio pembelajaran. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak ustaz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dapat kita pergunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya abnai talabah, anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah hidup antum pada hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Ikhlaskan niat antum hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya, mengharapkan jannahnya. Ya bani talabah, amal apapun yang kita lakukan tanpa diiringi dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, fa wallah amalnya akan sia-sia. Hanya untuk apa yang ia niatkan. Ketika memang antum mengikuti pembelajaran di sekolah kita, sekolah Islam Ulun Nuha, hanya karena dunia, wal iyadu billah, yang akan antum dapatkan hanyalah dunia. Akan tetapi wahai anak-anak ustaz sekalian, hendaklah antum meniatkan apa yang antum datang ke Ulun Nuha ini ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Antum datang ke sekolah Islam Ulun Nuha hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam mengikuti pembelajaran, ikhlas untuk merubah diri antum, untuk merubah akhlak antum kepada akhlak yang karim. Taib abnai talabah, minggu lalu telah kita ambil beberapa judul. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi antum, dunia antum dan akhir antum. Ketahuilah wahai anak-anak ustaz sekalian, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari adalah sangat bermanfaat bagi kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
mathalul alimil ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u lin-nas wa yuhriqu nafsah. Saya ulang kembali. Mathalul alimil ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu. Kamathalis siraji yudhi'u lin-nas wa yuhriqu nafsah. Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Perhatikan wahai anak-anak ustaz sekalian, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sangatlah dituntut wahai anak-anak ustaz sekalian. Jangan sampai kita menyampaikan kepada orang lain akan tetapi kita tidak mengamalkannya. Apa yang kita pelajari hendaklah kita amalkan, kemudian kita sampaikan pada saudara kita, pada keluarga kita, pada kerabat kita. Jangan sampai kita seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Jadi wahai anak ustaz sekalian, i'malu, beramallah atas apa yang antum dapatkan, atas ilmu yang antum dapatkan. Beramallah atas ilmu yang antum peroleh. Taib. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil sedikit tentang bab 15 dan adab ke-15 dan 16. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah tabaraka wa taala. Taib. Mendakwahkan ilmu. Wahai anak-anak sekalian, kita belajar ilmu syar'i. Taib. Ilmu yang kita dapatkan wahai anak-anak ustaz sekalian bukanlah untuk pribadi kita, akan tetapi ilmu yang kita dapatkan hendaklah kita sampaikan kembali. Contohnya, qu anfusakum ahlikum nara. Qu anfusakum, peliharalah dirimu dan keluargamu. Taib. Jadi ya wahai anak-anak sekalian, hendaknya ketika kita mendapatkan ilmu, setelah kita pahami, kita amalkan, sampaikan pada keluarga kita, disampaikan. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan maksudnya yaitu berdakwah, mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan 3 atau 4 tingkatan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Baik. Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Salasa. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik,
dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan di tingkatan yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu. Dan janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Wahai anak-anak ustaz sekalian, yang pertama yaitu bil hikmah, dengan hikmah. Watsani, adapun yang kedua bil mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Ar-rabi' wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu. Baik. Wahai anak-anak sekalian, hendaklah kita ketahui wahai anak-anak sekalian, dakwah yang dimaksud di sini ialah harus dengan mengetahui ilmu syariat, harus mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwah tersebut, ajakan tersebut tegak di atas ilmu, ala basyirah, atas ilmu, bukan semata-mata kita berbicara omong kosong. Seperti itu. Itu hendaknya dihindari. Hendaklah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pada keluarga kita di atas ilmu. Contoh mengajak abang atau kakak atau adik dalam menuntut ilmu, sampaikan hadis thalabul ilm, sampaikan tujuan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu adalah tujuan menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Baik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran surah Yusuf ayat 108. Taib, abnai thalabah, basyirah. Apa yang dimaksud dengan basyirah? Ini antum garis bawahi. Basyirah adalah dakwah. Yang dimaksud basyirah dalam dakwah adalah seorang dai harus mengetahui hukum syar'i, cara berdakwah, dan mengetahui keadaan orang yang menjadi objek dakwah. Itu namanya basyirah. Berilmu Naam, taib. Abnai thalabah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak ustaz yang senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Objek dakwah itu menjadi pertanyaan. Ustaz, kami masih penuntut ilmu, siapa yang mau kami dakwahi? Tanamkan dalam hati antum wahai anak ustaz sekalian, bahwasanya dengan antum menuntut ilmu syar'i, antum berusaha antum merubah diri antum pada kebaikan, kepada yang lebih baik. Begitu juga dengan keluarga antum. Ini dia objek yang pertama. Yang paling utama adalah keluarga dan kerabat
Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang telah dibacakan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa quduhan nasu wal hijarah, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Taib, yang pertama, wahai anak-anak ustaz sekalian, ahlikum. Taib, penjelasan ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, didiklah dan ajarkanlah mereka. Didiklah dan ajarkanlah mereka. Itu maksudnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, berkata, lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah berbuat maksiat kepadanya, dan suruhlah keluarga kalian berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Taib, abnai talabah rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qu anfusakum, maksudnya dalam ayat ini ialah beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, didik dan ajarkanlah mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah berbuat maksiat kepadanya, dan suruhlah keluarga kalian berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Qatadah rahimahullah, Imam Qatadah rahimahullah berkata, perintahkanlah mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cegah mereka dari berbuat maksiat kepada Allah, terapkanlah perintah atau hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, perintahkan mereka dengan hal-hal itu, dan bantulah mereka dalam melakukannya. Selain kita memerintahkan agar menaati Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita membantu mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Ajak mereka salat. Ketika kita ajak salat, cegah mereka dari berbohong, berdusta, hal kemaksiatan. Dan sampai ke bagaimana cara salat, berwudu, syatrul awrah. Taib. Selanjutnya abnai thalabah, setelah kita menyampaikan kepada keluarga kita, selanjutnya kita mendakwahkan atau menyampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga, kepada teman-teman sepermainan dengan kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu keluarga, saudara-saudara, tetangga, teman. Itulah orang-orang yang terdekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengenai ini, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa anzir, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, dan berilah peringatan pada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad, yang terdekat, yang paling dekat, dan rendahkanlah dirimu
terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Taib abnai talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menyampaikan ilmu atau berdakwah sangat memiliki faedah, keutamaan yang sangat besar. Maka janganlah anak-anak ustaz sekalian, janganlah berputus asa ketika ada kawan antum contoh masalah mengejek antum. Apanya kau ini? Sok-sok pula kau ceramah, sok pula kau mengajakku. Baru lagi kau sekolah. Jangan diperhatikan, jangan terlalu dihirau wahai anak ustaz sekalian. Biarkan mereka seperti itu. Yang penting apa yang antum ketahui tentang ilmu ala basyirah antum sampaikan. Antum sampaikan dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keutamaan yang agung, yang besar pada orang yang menyampaikan ilmu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim. Orang-orang muslim yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihi syai'an." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, kepada kebenaran, maka baginya pahala seperti orang yang mengetahui, seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maksudnya wahai anak ustaz sekalian, contoh, ana mengajak antum untuk menuntut ilmu. Contohnya, ana mengajak antum untuk belajar. Kemudian antum belajar, ana dapat pahala dari antum belajar tanpa mengurangi pahala antum ketika antum belajar. Contohnya, ana ajak antum belajar Al-Qur'an, contoh. Antum baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Antum membacanya. Ketika antum membacanya, wahai anak ustaz sekalian, antum membacanya, saya pun dapat pahala sebagaimana antum dapat pahala. Antum seperti mana kita ketahui yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qara'a harfan min kitabillah kana lahu ajr. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Qur'an, maka baginya 10 kebaikan dari satu huruf. Satu huruf maka bagi 10 kebaikan. Nah, ketika antum membacanya, antum mendapatkan, contohnya antum baca waman ahsanu qawlan, waman, wa satu huruf. Ini wa satu huruf, mim satu huruf, nun satu huruf ila akhir. Kita antum bisa membacanya, maka saya yang mengajari antum juga dapat pahala seperti antum dapat pahala. Antum dapat satu huruf 10 pahala, saya juga seperti itu, tanpa mengurangi kebaikan yang antum dapatkan. Nah, begitu wahai ustaz sekalian. Begitulah keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan. Begitulah keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Baik. Maka wahai anak ustaz sekalian, apa yang antum dapatkan? Contoh, antum sudah bisa baca Quran. Contoh nih.
Ketika antum sudah bisa baca Quran dan juga makharijnya bagus, antum ajarkan kepada adik-adik antum, pada saudara-saudara antum yang belum bisa membacakan, maka antum juga akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka dapat pahala dengan belajar. Antum juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Masya Allah, tabarakallah. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Man dalla ala khairin. Yang tadi man da'a ila huda. Ini yang kedua, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Inilah bahasa keutamaan berdakwah. Inilah hadis-hadis keutamaan berdakwah atau mengajak. Yang artinya barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Tabarakallah. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya, orang yang mengerjakannya. Contohnya seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Contoh antum nih. Antum ajari saudara antum baca Al-Qur'an, kemudian dia membacanya. Ia dapat pahala dan juga antum dapat pahala seperti mana yang membaca itu dapat pahala. Masya Allah. Naam, taib, wahai anak ustaz sekalian, yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, baik itu antum dan juga saya, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Ilmu, wahai anak sekalian. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah kepada ilmu, dan kepada ilmu ya berdakwah dengan ilmu. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi wahai anak ustaz sekalian, bukan asal ngomong, pahami dulu ilmunya. Artinya wahai anak ustaz sekalian, setiap dai atau muballigh atau ustaz wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran apabila mereka tidak belajar? Oleh karena itu wahai anak ustaz sekalian, setiap hari beliau yang Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan dalam kitabnya, oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Qur'an beserta tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Harus menghadirkan dirinya di kajian-kajian, daurah ilmiah. Baik. Ini mungkin antum tahu, bisa antum dapatkan, bisa antum lihat juga di YouTube, bisa antum lihat kajian-kajian ilmiah yang bersumber dari Al-Quran was Sunnah li fahmi salafil ummah. Baik.
Taib, wahai anak ustaz sekalian, berdakwah atau mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus saleh. Dan ini ada 3 syaratnya, yaitu akidahnya yang benar. Ketika antum ingin belajar, wahai anak ustaz sekalian, contohnya ketika antum ingin belajar, saya ingin menuntut ilmu syar'i, tentunya ilmu syar'i, kepada siapa saya harus belajar? Hendaknya kita sebagai penuntut ilmu mencari guru atau ustaz yang berakidah yang lurus, yang berakidah yang benar, akidahnya selamat dari bid'ah, akidahnya selamat dari kesyirikan, yang mana tauhid rububiyahnya benar, uluhiyahnya benar, asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan akidah dan keimanannya benar. Karena banyak wahai ustaz sekalian mengatakan, saya ini akidahnya benar, akan tetapi masih saja melakukan wiritan, masih saja melakukan bid'ah-bid'ah lainnya. Jadi hendaknya wahai anak ustaz sekalian, sebagai penuntut ilmu, ketika kita ingin belajar ilmu syar'i, hendaklah gurunya diperhatikan siapa. Gurunya yang pertama ya berakidah yang benar. Adapun yang kedua, manhajnya benar, salamatul manhaj, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih yang mengikuti prinsip dan akidah yang telah ditetapkan ulama salaf. Jangan sampai memahami Al-Quran dengan ra'yun, dengan pemikiran sendiri, itu berbahaya. Yang ketiga, beramal yang benar, salamatul amali, beramal yang benar. Dia beramal dengan adanya landasan ilmu syar'i, ada dalil maksudnya. Baik wahai anak ustaz sekalian, dan juga yang tak kalah penting wahai anak ustaz sekalian, dalam kitab kita pembahasan yang kedua ini, yaitu adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i juga termasuk di dalamnya wahai anak ustaz sekalian, memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. As-sahibus sahib, as-sahib sahib. Teman akan menarik, teman akan mempengaruhi. Itu tidak bisa kita hindari wahai anak ustaz sekalian. Jadi wahai anak ustaz sekalian, sebagai penuntut ilmu hendaklah kita pandai memilih-milih teman agar kita tidak termasuk, agar kita bisa termasuk golongan orang-orang yang baik diri kita, baik kawan-kawan kita. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang berada di atas agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman. Wallahu a'lam bissawab. Ini aja yang bisa Ustaz sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.